natrium, tinggi gula dan lain-lainnya. Itu kalau sudah sering dikonsumsi sehari-hari, ya, kejadian seperti gagal ginjal yang beberapa waktu kita temui ya, sempat viral, anak usia belasan tahun sudah gagal ginjal, sudah cuci darah. Nah, maka ya, ini dari Tibbun Nabawi harusnya bisa ditekan. Ya, matur nuwun Ustaz Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin Ketum Ustadz Budi Mahendra, mohon izin Sekum, di sini ada Ustadz Hamid Arif. Kemudian mohon izin untuk MPP yang sudah hadir, MPD serta rekan-rekan MPC, seluruh rekan-rekan dari terapis di IPTNI. Mohon izin saya ingin sharing saja, ya, bukan bermaksud untuk menggurui, karena saya juga di sini belajar ya terkait dengan herbal itu sendiri. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan herbal, terkait dengan penyakit degeneratif ini ya, yang ingin saya tekankan pada penyakit dengan diabetes dan hiperkolesterolemia. Mohon izin Ustaz, tadi waktunya 45 menit ya. Jadi insya Allah langsung to the point. Oke. Nun sewu saya berdiri nih. Nah, Bapak Ibu semua, ada konsep 5I yang pernah disampaikan oleh guru saya. Yang pertama itu adalah introspeksi. Nah, jadi ketika kita ditempa oleh suatu penyakit ya, maka insya Allah yang wajib kita lakukan yang pertama kali adalah introspeksi diri. Apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya? Apakah penyakit ini datang karena sikap kita, karena perbuatan kita? Jadi yang namanya penyakit ini tidak akan datang secara tiba-tiba, pasti ada penyebabnya. Kalau sudah tahu introspeksi diri, maka berikutnya adalah istighfar, mohon ampun. Karena Bapak Ibu semua, tubuh ini itu adalah pinjaman. Ya, tubuh ini adalah pinjaman dari siapa? Dari Yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak menjaganya dengan baik, ya, maka kita termasuk zalim kepada diri kita sendiri. Maka istighfar, mohon ampun, karena kita sudah merusak ya, dan tidak amanah dalam menjaga tubuh kita. Maka istighfar. Yang berikutnya, ya, karena kita sudah tahu apa kesalahan kita, mohon ampun kepada Allah. Berikutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar baik secara medis, ya, kemudian secara tradisional ataupun apapun itu yang sekiranya ya halal dan thayyib. Jadi konsep halal dan thayyib ini harus dikedepankan Bapak Ibu semuanya. Nah, apalagi Tibbun Nabawi ini. Di depan kita di sini ada banyak sekali rempah-rempah ya, dan kita yakini bahwa ini adalah salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar kita sudah ada obatnya. Jadi Allah juga menurunkan penyakit, pasti ada obatnya insyaallah. Yang berikutnya adalah infak atau sedekah. Nah, jadi kalau kata guru saya, ya, meskipun kita ditempa oleh suatu masalah, jangan lupa kita infak atau bersedekah. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah ikhlas. Nah, ini yang susah Bapak Ibu. Ikhlas ini yang susah. Bagaimana kita diajarkan untuk mampu menerima segala cobaan yang kita hadapi ya dengan ikhlas. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jadi ikhtiar tadi ya, wajib hukumnya kita berikhtiar dan juga bertawakal dalam menghadapi penyakit. Nah, ikhtiarnya ini yang harus kita kedepankan adalah halal dan thayyibnya ini. Nah, halal dan thayyibnya seperti apa ya? Kita ikuti Tibbun Nabawi ini. Ya. Ada seperti kalau yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hamid tadi, ya, bekam, herbal dan lain-lainnya itu adalah salah satu halal dan thayyib. Kemudian juga makanan yang kita makan, ya, itu juga harus halal dan thayyib. Termasuk bagaimana kita mendapatkan sumber makanan tersebut. Itu juga harus halal dan thayyib. Nah, tadi sudah saya singgung ya sedikit bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Nah, ini juga ada di sekitar kita. Ya, kalau yang
lihat semua di sini ada jahe, ya. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran. Ada juga pisang. Nah, itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, insya Allah. Nah, semua itu bermula dari makanan, Bapak Ibu. Nah, makanan yang kita makan, jika kita tidak menjaga dengan baik, ya, maka apa akibatnya? Nah, Anda bisa lihat di sini, obesitas. Nah, obesitas itu adalah sumber dari penyakit. Bahkan WHO menyebutkannya di sini adalah sebagai penyakit kronis, Bapak Ibu. Ya, bahkan Kementerian Kesehatan pun juga menyebutnya sebagai penyakit kronis. Dimana kalau kita lihat, ya, dari tahun ke tahun yang namanya obesitas ini, kalau menurut Kemenkes dan juga SKI, sumber survei kesehatan Indonesia yang terbaru, meningkat 2018 ke 2023 dan diprediksi juga akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Mengapa? Karena pola hidup ini, Bapak Ibu. Pola hidup yang tidak terjaga, sedentary. Maksudnya sedentary di sini adalah kita duduk saja tanpa melakukan aktivitas apapun. Kemudian juga salah satu yang paling penting adalah mengelola stres. Nah, burnout kerja. Nah, stres, Bapak Ibu sekalian, ini sangat berpengaruh terhadap kejadian obesitas. Oke. Nah, jadi semakin tahun akan semakin meningkat. Kalau sudah obesitas, maka biasanya akan muncul penyakit-penyakit penyerta yang lain. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu semuanya, coba Bapak Ibu ukur IMT masing-masing. Indeks massa tubuh. Nah, ada yang tahu rumusnya mungkin? Saya mencekan. Terus tapi sudah terlihat lebih slim, ya. Tidak seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya, ini sudah lebih slim. Nah, ada yang tahu mungkin rumusnya? Berat badan per tinggi badan kuadrat. Nah, coba Bapak Ibu hitung. Sekarang bisa pakai iPad. Masukkan tuh. Berat saya adalah 56, tinggi badan saya 170. Coba tolong hitungkan IMT-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan di sini, ada berat badan kurang, normal, dan overweight, obesitas 1 dan obesitas 2. Ya, hati-hati apabila di kategori overweight. Berarti di sini sudah ada hati-hati, ya. Nah, biasanya mulai dilihat dari mana? Dari perut yang mulai tampak sedikit membuncit. Nah, itu mohon diperhatikan. Kalau perutnya jadi membuncit, biasanya disebut dengan obesitas sentral di bagian perutnya. Nah, ini adalah awal mula terjadinya penyakit degeneratif, Bapak Ibu semuanya. Jadi, nah, ini alhamdulillah, ya, kalau 2 tahun kemarin IMT saya itu ada di 25, sekian. Nah, alhamdulillah sekarang ada di 23 pas. Nah, turun lumayan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bisa diperhatikan masing-masing mungkin nanti, ya. Mengapa bisa sangat perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah mudahnya terbentuknya radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas di sini itu salah satunya disebabkan karena obesitas. Kalau panjenengan bisa lihat di sini, konsumsi makanan tinggi lemak, tinggi gula, ya apalagi lemak trans, Bapak Ibu semua, itu dapat dengan mudah dipicu oleh adanya hal tersebut. Kemudian tadi saya sampaikan di awal terkait dengan stres. Pengelolaan stres ini juga sangat penting. Kenapa, ya? Karena kalau stres ini, ya, hormon kortisol kita akan meningkat. Maka yang namanya gula, yang namanya lemak juga akan terakumulasi pada salah satu tempat, di mana adanya di perut itu tadi saya bilang, obesitas sentral. Nah, ini adalah salah satunya, ya, menjadi cikal bakal penyakit degeneratif. Jadi obesitas bermula dari makanan, nggak pernah olahraga, kemudian makan makanannya mungkin kalau sekarang ya kita go food, apalah yang fried chicken dan lain-lainnya. Pak, apakah nggak boleh? Boleh, cuma jangan setiap hari. Ya. Kemudian lingkungan di tempat kerja kita, apakah itu apa ya? Kalau zaman sekarang tuh namanya istilahnya toksik, ya. Lingkungannya toksik dan lain-lainnya. Nah, kembali lagi, ya, kita punya yang namanya pedoman Tibu Nabawi. Ya, kalau misalnya stres, ya kembali lagi, apa yang diajarkan? Zikrullah, zikir itu penting sekali.
sholat ya adalah salah satu relaksan yang paling tinggi. Jadi dengan kita melakukan sholat, insya Allah hormon kortisol dalam tubuh kita itu akan semakin menurun ya, karena kan kita menunduk ya. Oke, itu kita tadi sudah saya sampaikan bahwa gaya hidup. Nah ini lagi nih, pola istirahat dan tidur, begadang terus. Pak, saya kerjanya sebagai seorang dokter, seorang perawat, kemudian banyak shift malamnya, apa setiap hari? Tentu tidak kan. Kemudian juga kenapa kok bisa obesitas? Ternyata pada malam hari itu hormon melatoninnya ditekan ya. Kemudian ada yang namanya hormon grelin dan leptinnya itu juga akan semakin meningkat. Sehingga apa akhirnya? Rasa lapar itu muncul. Rasa laparnya muncul karena bukan fisiologis, ya tapi karena hormon grelinnya di sini meningkat. Sehingga ya, pada saat tubuh kita tidak tidur ya, maka kita akan mengemil terus. Kalau ngemilnya jahe nggak apa-apa ya, dimakan gitu. Tapi kalau ngemilnya ya jenengan tahu sendiri. Oke, itu. Kemudian stres kronis. Nah, stres kronis juga tadi sudah disampaikan, hiperkortisolemia, kelebihan hormon kortisol. Nah, salah satunya dipicu karena stres yang berlebihan. Ini kalau misalnya orang yang bingung, tidak punya arah tujuan, pasti kortisolnya tinggi sekali. Kembalikan semuanya pada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya Allah itu akan semakin berkurang. Solusi Tibu Nabawinya jelas. Yang pertama, sholat zikir. Itu adalah relaksan atau bahasa internasional itu meditasi ya. Tapi kita tidak mengenal istilah meditasi. Di Islam itu ada yang namanya sholat dan zikir. Itu yang paling utama. Nah, insya Allah kalau kita menunaikan sholat dan zikirnya secara tumakninah, insya Allah tidak akan ataupun terhindar dari yang namanya stres. Kemudian salah satu prinsip utamanya tadi jelas ya, tidak berlebihan. Ya, jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang israf atau orang-orang yang berlebihan baik dalam hal makanan ataupun dalam tingkah laku dan lain-lainnya. Oke. Yang tidak kalah penting adalah pengaturan pola makannya. Ya. Kalori in, kalori out itu yang juga sangat penting terkait dengan obesitas. Dan jangan lupa banyak olahraga. Nah, ketika obesitas sudah terjadi, maka komplikasi terkait dengan diabetes dan juga hiperkolesterolemia juga pasti akan terjadi. Tinggal yang mana dulu nih, apa yang diabetesnya dulu atau yang hiperkolesterolemia dulu. Prevalensinya saya kira sudah banyak ya. Kalau misalnya Anda baca berita, baca jurnal dan lain-lainnya, yang namanya penyakit tersebut itu pasti akan meningkat seiring dengan berkembangnya zaman. Kalau Anda perhatikan ya, di sini saya mengambil citasi dari International Diabetes Atlas ya, Federation, di mana tahun 2001 itu penderita diabetesnya itu 537 juta. Hingga prediksinya di tahun 2045 yang katanya Indonesia emas, justru di sini meningkat menjadi 783 juta. Nah, jadi apakah dengan Indonesia emas itu semakin tercapai, Indonesia sehat? Belum tentu, karena pola makannya kita harus berubah. Nah, dengan adanya Tim Nabawi ini, ya kita kembali diingatkan zikir, ya, sholat, kemudian makan yang halal dan thayyib ini juga sangat penting sekali. Ya, dan yang berikutnya adalah terapis-terapis yang sudah ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, bekam, ya, kemudian juga dan yang lainnya. Kemudian juga kalau Anda lihat di sampingnya ini adalah terkait dengan hiperkolesterol juga semakin meningkat Bapak Ibu semuanya. Hiperkolesterol, bahkan anak usia 15 tahun sampai 24 itu peningkatannya sudah dari 5% menjadi 17% di tahun 2023 kemarin. Nah, apakah pada saat ini juga pasti akan meningkat? Kenapa? Karena mungkin ya banyak orang tua yang malas untuk memasak pada buah hatinya. Apa solusinya? Biasanya beli nugget, fried chicken dan lain-lainnya. Nah, itu adalah salah satu makanan yang tinggi olahan, ya, pasti tinggi natrium. Nah, tinggi natrium, tinggi gula dan lain-lainnya. Itu kalau sudah sering dikonsumsi sehari-hari, ya,
kejadian seperti gagal ginjal yang beberapa waktu kita temui ya, sempat viral, anak usia belasan tahun sudah gagal ginjal, sudah cuci darah. Nah, maka ya, ini dari Tibu Nabawi harusnya bisa ditekan. Oke, herbal definisi dari WHO ada 4 ya. Herbal itu sendiri ya, yang mana bisa bagian dari tanaman ya. Di sini juga ada ada rimpang-rimpangan, ada daun ya, ada umbi-umbian, bahkan ada buah. Nah, kemudian ada herbal material. Herbal material di sini apa contohnya? Bahan tanaman yang telah dipanen, dikeringkan dan diproses sederhana. Seperti teh yang dikeringkan itu adalah termasuk salah satu herbal material. Berikutnya ada herbal preparasi. Nah, seperti ekstrak, tincture itu adalah salah satu pengendapnya, seperti kayak etanol ya. Tapi misalnya kalau kita mau diberikan kepada pasien, tidaklah kita berikan sampai diendap sampai etanol, itu sama seperti alkohol. Kemudian minyak asiri ya, VCO itu salah satunya. Nah, kemudian yang finish herbal product itu yang sudah jadi biasanya, yang sudah dikemas, kemudian biasanya kita berikan kepada klien ataupun pasien dalam bentuk kapsul atau tablet. Nah, ini kira-kira definisi herbal yang disebutkan oleh WHO tadi. Bentuknya banyak, ada utuh, ada rajangan, ada serbuk, ya, kemudian ada ekstrak. Nah, ada 2 kandungan yang terdapat dalam suatu tumbuhan. Ada metabolit primer dan ada metabolit sekunder. Nah, metabolit primer jelas di sini ya, ada karbohidrat, ada protein yang digunakan dalam tubuh sebagai metabolit yang utama. Sedangkan yang kedua ini memiliki fungsi yang sangat powerful sekali sebagai antioksidan contohnya. Metabolit sekunder ada flavonoid, ada alkaloid, ya, kemudian juga mungkin ada beberapa kandungan seperti terpenoid, tanin dan steroid. Nah, tanin ini paling banyak di teh ya biasanya, sehingga dia menyebab kalau misalnya jenengan semua pernah minum teh tanpa gula itu kan agak sedikit sepat ya. Sepatnya itu terjadi karena adanya tinggi tanin. Nah, sekarang kita ke intinya, herbal untuk diabetes mellitus. Yang pertama, ini yang paling sering digunakan adalah kayu manis. Kayu manis ini adalah seduhan yang paling sering digunakan untuk pasien-pasien dengan diabetes. Ya, sudah banyak penelitiannya, sudah banyak jurnalnya. Ya. Kayu manis di sini terbukti sangat efektif. Berapa Pak dosisnya? Dosisnya cukup singkat ya, cukup sederhana. 1 sendok teh atau setara dengan 1 sampai 3 gram. Nah, itu bisa diseduh. Diseduh saja. Bisa pagi dan malam hari. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu ya, jangan sampai kalau misalnya ada pasien DM ya, dan dia juga mengkonsumsi obat-obatan seperti anti diabetes, sebutlah ada metformin, ada gliben dan lain-lainnya, itu sebisa mungkin diberi jarak, jangan sampai diminum satu waktu. Mengapa? Pasiennya bisa hipoglikemi. Ya, contoh misalnya Tuan A ini menderita diabetes, disarankan untuk mengkonsumsi kayu manis. Paginya pasien A ini ternyata mengkonsumsi gliben atau anti diabetes. Ya, itu salah satu merek obat. 1 jam berselang minum seduhan kayu manis. Nah, ini bisa turun banget Bapak Ibu, sehingga apa? Efeknya buat pasiennya bisa pingsan karena hipoglikemi. Nah, ini bahaya. Jadi harus ada edukasinya. Jadi kalau misalnya dengan mau memberikan kayu manis, ya sebisa mungkin pasiennya ini sudah terkontrol dan memang tidak mengkonsumsi obat-obatan medis seperti anti diabetes tadi itu. Ya, ataupun pasiennya ini masih mengkonsumsi, diberi jarak, bisa 3 jam atau 4 jam. Jadi tidak bersamaan. Nah, kalau bersamaan efeknya berbahaya buat pasien. Jadi cukup sederhana, cukup diseduh saja kayu manis itu dengan air panas. Memang rasanya agak sedikit pedas ya kalau misalnya kayu manisnya itu. Tapi kalau untuk menambah supaya ada sedikit rasa manis, boleh pakai madu. Atau mungkin jenengan punya stevia, itu boleh nggak apa-apa ditambahkan. Ya, karena stevia ini adalah nol kalori. Oke, itu yang kayu manis ya. Berikutnya, nah ini juga sudah banyak
dibudidayakan oleh puskesmas dan juga toga daun insulin. Nah, daun insulin itu apa sih? Ada yang pernah tahu bentuknya? Ya, banyak yang di desa sudah mulai dibudidayakan ya, di puskesmas, di toga itu sudah mulai banyak. Nah, kalau orang bilang itu disebut sebagai daun yakon kalau nggak salah. Nah, itu. Jadi daun insulin ini atau Osmalanthus strongyfolius ya, itu juga memiliki potensi yang sama seperti kayu manis. Nah, jadi bisa dapat menurunkan gula darah. Apa kandungan utamanya? Nah, di sini ada fructooligosaccharides atau FOS yang dapat membantu menurunkan gula darah. Tapi kembali lagi untuk penggunaannya tidak boleh bersamaan dengan obat-obatan medis. Ini bisa berbahaya buat pasiennya. Oke. Nah, untuk penggunaannya bisa menggunakan 1 atau 2 lembar daun segar atau mungkin daun kering ya. Jadi Bapak Ibu sedikit tips saja kalau misalnya mau membuat daun yang dikeringkan itu jangan terpapas langsung oleh sinar matahari. Nah, cukup dianginkan saja atau mungkin ada magnet ya di bawahnya. Jadi jangan langsung terpapar sehingga kandungan dari metabolit sekundernya tidak hilang. Bapak Ibu, nah, itu penting sekali. Oke, jadi bisa dibuat seperti ini. Lihat sini. Oke, siap. Yang di belakang kedengaran nggih? Enggak. Jelas, oke, siap. Bismillah. Berikutnya, nah, ada bunga lawang. Nah, ini biasanya kita di dapur ya, sering kita temui bunga lawang. Banyak penelitiannya yang menyebutkan bunga lawang ini dapat menurunkan gula darah. Nah, biasanya bunga lawang ini dikonsumsi bersamaan, diseduh ya dengan kayu manis. Nah, kemudian diberi madu. Ada juga yang dibuat seperti infus water. Jadi didiamkan selama 6 jam atau sampai 12 jam baru diminum. Jadi bunga lawang sekitar ya 3 buah bunga lawang ya 1-3 gram, kemudian ditambahkan dengan kayu manis, itu direndam saja. Nah, infus water seperti itu, kemudian nanti bisa dikonsumsi baik dingin ataupun hangat, atau juga mungkin bisa diseduh ya menggunakan air panas, tunggu sampai hangat baru ditambah madu. Nah, ini juga dapat menurunkan gula darah. Namun dengan catatan lagi, pasien yang mengkonsumsi obat-obatan medis disarankan diberi jarak. Nah, ini penting sekali. Nah, kalau misalnya tadi sudah kita sampaikan ada kayu manis, ada daun insulin, ada juga bunga lawang. Tapi kalau pasiennya ternyata tidak merubah pola hidup, ya sama aja. Maka disarankan untuk merubah pola hidupnya, kembali lagi ke alam. Ya, usahakan tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi proses ataupun tinggi persolahannya, seperti kayak tadi ya, nugget, sosis dan lain-lainnya. Kembali lagi ke alam aja. Ya, tempenya dikukus, mau tempenya digeprek sama sambelnya pakai tomat. Nah, itu juga lebih sehat. Bicara tentang tomat, maka di tomat itu ada yang namanya likopen. Nah, likopen ini ya, pada tomat dapat menurunkan gula darah. Nah, dia dibuat jus. Jadi beberapa penelitian menyebutkan bahwa likopen yang terdapat pada tomat itu dapat menurunkan gula darah. Penelitian teman saya di Semarang ya, kemarin kita sama-sama S3 di Semarang, kebetulan saya S3-nya di Undip, itu meneliti tikus yang diinduksi dengan streptozosin sehingga dia tikusnya menjadi diabetes, diberikan tomat dengan dosis tertentu dengan tikus yang tidak diberikan tomat. Ternyata tikus yang diberikan
tomat itu dia tidak sampai menjadi diabetes. Nah, maksudnya dia turun gula darahnya dibandingkan dengan tikus yang tidak diberikan tomat. Nah, dan juga ternyata sama efektifnya dengan yang diberikan obat. Obat apa ya? Obat anti diabetes. Di sini teman saya menggunakan metformin salah satunya. Jadi dibandingkan antara tomat dengan metformin ternyata memiliki efek yang sama. Jadi kalau misalnya kita sudah punya tomat, ngapain kita mengkonsumsi obat-obatan? Nah, jadi itu perumpamaannya. Tapi tentu ya dengan obat ini kan farmakodinamiknya dia bisa langsung masuk ke sel. Sedangkan kalau tomat ini farmakodinamiknya masih menunggu. Jadi ada waktu. Nah, jadi kalau misalnya untuk darurat tentu kita tidak mengindahkan yang namanya medis. Itu tetap diutamakan untuk dalam keadaan darurat. Sedangkan untuk maintenance kita kembali lagi ke herbal itu sendiri. Oke. Berikutnya untuk pasien-pasien dengan hiperkolesterolemia. Nah, ini based on my research ya. Jadi penelitian yang saya lakukan itu adalah terkait dengan hiperkolesterol. Nah, yang pertama ada bawang merah. Jelas bawang merah salah satu bahan atau herbal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, efek hiperkolesterolemia, hasil fermentasi bawang merah pada tikus dapat menurunkan kadar kolesterol total, LDL dan juga trigliserida. Jadi Bapak Ibu, kolesterol itu ada 4. Ada yang tahu? LDL, HDL, trigliserida dan juga kolesterol total. Nah, ada 4 kolesterol ini, sehingga disebutnya sebagai profil lipid. Nah, profil lipid ini ya biasanya kalau semuanya terjadi peningkatan ataupun penurunan pada HDL-nya disebut dengan penyakit dislipidemia. Nah, dislipidemia, LDL-nya turun, LDL-nya naik lebih dari 200, HDL-nya turun kurang dari 4, kemudian trigliseridanya naik lebih dari 200, LDL-nya juga naik lebih dari 200, kolesterol total ya dari 200, maka itu disebut dengan penyakit dislipidemia. Nah, beberapa penelitian bawang merah itu bisa menurunkan. Nah, tentunya dengan dosis harian, kalau yang disampaikan oleh penelitian ini adalah 6 gram per hari. Nah, itu dikonsumsi secara terus-menerus selama 15 hari itu dapat menurunkan kolesterol total pada responden. Bawang putih. Nah, ini ya, ada bawang putih, ada bawang merah. Kandungan dari bawang putih di sini adalah yang utamanya adalah alisin. Nah, ini alisin juga salah satu metabolit sekunder yang dapat menurunkan kolesterol. Nah, alisin ini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini penggunaan pada 5 dengan dosis 5, 10, 20 mg per kilogram berat badan pada hewan coba itu dapat menurunkan kolesterol. Nah, cuma kalau di riset ya, kalau riset itu biasanya saya mengkonversikan antara dosis yang kita berikan kepada hewan versi kepada manusia. Kadang itu nggak rasional. Seperti kayak penelitian saya ya terkait dengan daun murbe. Itu daun murbe saya berikan kepada tikus sebanyak 600 mg per kilogram berat badan, mampu menurunkan kolesterol, entah itu kolesterol total, kolesterol LDL dan trigliserida. Ya, 600 mg per kilogram berat badan. Hanya saja kalau dikonversikan ke dosis manusia itu sedikit nggak rasional Bapak Ibu. Jadi supaya kita mendapatkan efek yang sama, dapat menurunkan kolesterol, itu ternyata kita harus mengkonsumsi daun murbe dalam satu hari itu sebanyak 3 kilo. Di sayur. Ini di sayur Bapak Ibu ya, di sayur, dibuat lalapan. Nah, iya betul, buat lalapan. Nah itu ternyata bisa dibuat teh atau juga dibuat lalapan. Nah, kalau di Sulawesi biasanya digunakan untuk lalapan Bapak Ibu. Kalau daun murbe ini, dia kalau di daun murbe ya, atau mungkin nama Jawa itu besaran ya.
atau RB. Nah, itu buahnya manis seperti anggur, itu juga bisa menurunkan kolesterol. Ternyata yang lebih superior lagi dari murbei ini itu adalah daunnya. Daunnya yang memiliki khasiat untuk menurunkan kolesterol. Salah satunya ada yang namanya DNJ, dioksini rojimin namanya. Itu yang dapat menurunkan profil lipid, terutama LDL, HDL, dan juga trigliserida. Nah, cuma ya memang karena ini based on riset, itu ketika dikonversikan agak kurang masuk akal seperti itu. Nah, jadi solusinya apa? Biasanya kita buat sediaan nano, ya, buat nano, entah diekstrak, kemudian kita buat nano supaya apa? Lebih masuk ke dalam sel tubuh kita. Itu biasanya lebih on point. Cuma biasanya agak lebih mahal kalau kita jadi obat seperti itu. Nah, solusinya apa ya? Udah kita larap aja 3 kg itu. Oke. Kurma jelas ya. Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang mana kurma ajwa, kemudian kurma apapun itu pasti memiliki efek dan kandungan antioksidan yang tinggi di dalam kurmanya yang dapat digunakan untuk tubuh kita. Timun, nah timun juga disebutkan dalam Al-Quran ya, dimana di sini kalau jenengan lihat pemberian jus mentimun selama 2 kali sehari selama 28 hari mampu menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi dan juga beberapa dosis tertentu ya itu dapat menurunkan kolesterol. Oke. Nah pisang, di pisang jenengan bisa lihat di sini ya ada pisang kepok. Ini pisang kepok ini setara dengan 1 pisang medium. Jadi untuk mendapatkan efek yang sama seperti penelitian itu kita dianjurkan 2 kali sehari untuk mengkonsumsi pisang karena apa? Kandungan kaliumnya dan juga beberapa kandungan terkait dengan metabolit sekundernya. Nah, untuk pasien jantung pisang ini menjadi salah satu pilihan yang utama. Tetapi perlu diperhatikan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal itu kan dia kan pasti hiperkalemia. Nah, pisang ini termasuk salah satu makanan yang tinggi kalium sehingga untuk pisang dihindari pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Nah, sehingga nanti kalau misalnya pasien gagal ginjal itu banyak makan pisang itu malah berbahaya. Oke. Tapi untuk jantung ini yang utama. Sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran. Anggur. Nah, kalau anggur sudah banyak penelitiannya, di mana di sini baik itu anggur merah, anggur hijau, ya itu dapat menurunkan kolesterol total dan juga lipoprotein. Lipoprotein itu salah satunya adalah di kolesterol itu sendiri. Nah, jahe. Jahe ini adalah salah satu limpah-limpahan yang bisa untuk semuanya. Bisa untuk kolesterol, bisa untuk diabetes, bisa juga untuk pencernaan. Bahkan kalau orangnya itu memiliki gangguan pencernaan, jadi kita sarankan untuk mengkonsumsi jahe. Nah, tapi kalau menurut penelitian untuk pasien-pasien dengan dislipidemia itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi jahe dalam harian itu tidak lebih dari 5 gram. Nah, kalau 5 gram biasanya nanti efek seperti nyeri perut itu biasanya akan muncul. Based on riset, tapi kalau jenengan merasa tidak ada masalah, nggak ada masalah sih, penelitian aja. Itu karena penelitian pun bisa berubah. Yang sekarang diteliti di tahun berikutnya pun pasti akan bisa berubah. Minyak zaitun, nah ini salah satunya dapat meningkatkan HDL. HDL itu apa? Kolesterol yang baik ya. Jadi kalau orang bilang mengklasifikasikan kolesterol itu ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Yang kolesterol baik itu yang HDL Bapak Ibu. Nah, kita rutin mengkonsumsi seperti VCO, seperti minyak zaitun itu juga akan meningkatkan HDL menjadi lebih baik lagi. Ya, HDL-nya tinggi semakin baik lagi. Karena kalau nggak salah HDL itu berkisar antara 4 sampai 6, sekian normalnya. Kalau misalnya 8 berarti itu baik sekali Bapak Ibu. HDL yang tinggi ini dia dapat memerangi atau mensupresi LDL, trigliserida dan juga kolesterol total. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, murbei. Nah, murbei di sini buahnya kecil dan hampir
mudah kita temui di manapun. Dia tumbuhnya bisa liar, ya. Bahkan kalau dibudidayakan biasanya untuk pakan ulat sutra biasanya ya. Nah, ini efeknya luar biasa Bapak Ibu. Ini penelitian saya di S3 kemarin. Nah, saya buat sediaan menjadi teh. Nah, karena pada waktu itu kan nggak mungkin tuh makan 3 kg, maka kita buat teh. Kita blender, kemudian kita buat seduhan. Nah, 1 gram serbuk daun murbe itu bisa dikonsumsi 3 kali sehari, di mana hasil pada profil lipid itu akan menunjukkan perubahan. Ya, ditunjang dengan perbaikan pola hidup kita. Tapi kalau misalnya masih makan nasi padang 3 bungkus sehari, ya percuma, gitu ya. Nah, ini yang saya lihat Bapak Ibu semua. Ini adalah arteri di jantung tikus yang normal. Nah, kita lihat penampangnya ya. Di sini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, kosong ya. Di tunika intimanya tidak ada sel busa. Ini di tumennya, ini ada interna dan ada tunika media. Ini kosong untuk di penampang arterinya. Tapi kalau misalnya pada pasien dengan dislipidemia yang saya lakukan uji coba, nah tampak ada plak. Nah, plak jadi seperti ini Bapak Ibu, atau yang kita kenal dengan istilah aterosklerosis. Dia tuh menutupi jalan dari pembuluh darah. Di sini ada plak, ya, yang menutupi jalan. Kalau dia menutupi jalan, kira-kira darah bisa nggak lewat? Ya, bisa lewat, tapi dia nyempil-nyempil lewat sini. Sehingga biasanya pasien-pasien dengan aterosklerosis ini pasti dibutuhkan yang namanya bypass seperti itu kan, dibuka jalan dari pembuluh darahnya supaya darah itu bisa lewat. Nah, tikus yang saya berikan ekstrak daun murbe sebanyak 600 mg, itu sama tadi saya sampaikan seperti 3 kg sehari, ya, itu ternyata mampu menurunkan plak ini, tidak sampai terjadi plak pada tikus itu. Nah, cuma itu tadi berikutnya kita makannya agak sedikit ekstra. Nah, jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu, tidak ada plaknya. Padahal sebelumnya tikusnya itu sengaja saya buat aterosklerosis, atau dalam istilah lain tikusnya ini saya buat sakit jantung. Nah, setelah saya berikan penelitian tersebut, nah ini alhamdulillah ternyata herbal yang ada di sekitar kita itu mampu mengatasi solusi terkait dengan beberapa penyakit degeneratif. Oke, nah kacang-kacangan ini juga sangat baik ya, terutama untuk jantung. Ada almond, kacang kenari, pistachio, bahkan kacang tanah pun sekalipun itu sangat baik karena mengandung serat pangan yang sangat tinggi sekali. Nah, kembali lagi ya, bahwa di sini kita diingatkan oleh surat Atin ayat 4, ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka sudah selayaknya kita menjaga amanah tubuh ini dengan baik. Allah memberikan tubuh kita ini dalam keadaan yang tanpa kekurangan apapun. Maka ketika kita suatu saat tubuh ini dikembalikan, maka kita harus mengembalikannya dalam keadaan yang baik juga. Jangan sampai kita mengembalikan keadaan dengan penuh penyakit. Nah, auzubillah. Jadi sebisa mungkin ya, Allah memberikannya dalam keadaan baik, maka kita kembalikan juga dengan keadaan yang baik juga, karena tubuh ini kita hanya dititipkan. Nah, jadi menjaga tubuh bukan hanya soal kesehatan ataupun tren ya, bukan juga terkait dengan ingin dilihat oleh orang, tetapi ini adalah bentuk ketaatan kita, ya, ibadah yang kita lakukan ini, ya, kesehatan yang kita dapat ini untuk supaya kita lebih taat lagi. Nah, jadi makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Oke. Pak, lalu gimana Pak? Saya pengennya makan makanan nasi padang. Enak ya? Ya boleh, nggak ada masalah. Cuma kan tidak boleh setiap hari. Jangan setiap hari. Kolesterol dan gula darah itu jangan sampai dimusuhi ya Bapak Ibu. Ya, karena itu salah satu zat yang sangat penting buat tubuh kita, kolesterol dan gula darah.
cukup kita jaga supaya dia tetap seimbang nilainya, ya, supaya stabil, supaya dia memiliki manfaat yang seharusnya. Jadi terkait dengan kolesterol gula darah tidak perlu kita takuti, ya, cukup tidak berlebihan, itu kuncinya. Nah, kemudian kelola stres dengan banyak mengingat Allah adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan hati. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, tetap kita ikhtiar, ya, karena tubuh ini adalah amanah, maka ikhtiarnya kita makan makanan halal dan thayyib. Kemudian prinsip anak diperdaya adalah kalori in, kalori keluar. Jaga kalori yang masuk, kemudian kita aktivitas yang cukup supaya asupan itu juga sangat efektif buat tubuh kita. Baik, alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.